Selamat sore Bu Rosdewina, apa kabar Bu? Selamat sore Bu, saya baik Bu. Cuma kan Bu, ada saja yang sedikit masalah Bu di kelas saya Bu. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu Rosdewina? Ah, jika Ibu tidak sibuk, boleh Bu kita berbincang-bincang sebentar gitu Bu. Oh, tentu sangat boleh Bu. Kebetulan sekarang waktu saya lagi kosong, tidak ada kegiatan lain Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini Bu? Ah, saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita kepada ibu, akan saya mendapat uh, tentang apa yang perlu dengan saya lakukan gitu. Memangnya ada masalah apa ya Bu ya? Begini Bu, uh, di kelas saya itu Hmm? ada anak yang ketika pembelajaran kegiatan menggambar gitu Bu, ada anak 2 orang itu malas dia Bu, malas terus tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Jadi sehingga hal yang ini menjadi dilema buat diri saya gitu Bu. Oh, baik. Tadi Bu Rosdewina mengatakan ada 2 orang murid Ibu tidak suka menggambar. Eh, apa Ibu sudah menelusuri penyebabnya ya, Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak ini ke depan, terus saya sudah tanya mengapa penyebabnya, mengapa tidak suka dengan pelajaran menggambar. Sudah saya tanya Bu. Lalu dari hasil pengamatan Bu Rosdewina, apa yang membuat mereka itu tidak begitu suka menggambar, Bu? Iya Bu, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada siswa itu, ternyata pembelajaran menggambar itu sulit Bu katanya, karena mereka itu harus memikirkan sendiri apa yang mereka gambar. Jadi mereka merasa bosan gitu Bu, malas gitu. Dan uh, berdasarkan pengamatan saya tidak ada minat menggambar gitu loh. Nah, seperti apa kondisi ideal yang Ibu Rosdewina harapkan dari murid yang nggak suka menggambar itu, Bu? Saya tentu mengharapkan ya Bu ya, siswa saya ini bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan seperti teman-temannya yang lain gitu Bu. Kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu Rosdewina lakukan untuk meningkatkan semangat anak-anak itu untuk menggambar? Oh, ada Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya Bu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran Bu dengan baik, sehingga siswa ini tidak tertarik gitu loh Bu untuk pembelajaran yang saya bawa gitu, pembelajaran menggambar ini. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan uh, menetapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya saya memberikan contoh di gambar yang di lembar kertas yang berbeda, membuat apa ya, mengajak anak-anak menonton gitu dulu ya Bu ya, menonton uh,
menonton video, gambar-gambar agar mereka tertarik gitu Bu, untuk Oh, belajar kembali. baiklah Bu Rosdewina. Apa ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu memberikan waktu kepada anak-anak itu menonton video dan memberikan contoh-contoh gambar yang menarik dengan warna-warna yang menarik agar siswa yang tadi itu terlibat kembali untuk pembelajaran menggambar tadi. Oh, luar biasa Bu Rosdewina. Jika kita nilai dengan angka 1 sampai 10, menurut Ibu Rosdewina, angka berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat menggambar anak itu, Bu? Menurut saya ya Bu ya, kalau saya sudah amati itu nilai 7 lah ya Bu ya. Peringkat 7. Baiklah Bu, selanjutnya bagaimana rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu Rosdewina lakukan ke depannya? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin, menarik dan lebih, atau mungkin saya ajak mereka ice breaking ya, agar menarik untuk pembelajaran ini, atau mungkin saya mengajak anak-anak lebih banyak menonton dan memberikan media contoh menggunakan alat peraga sehingga mengajar yang berpihak pada murid akan tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi siswa dan bagi diri saya sebagai pendidik. Siapa yang bisa membantu Ibu Rosdewina untuk menyusun maupun melaksanakan rencana itu, Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini rekan sejawat ya, rekan sejawat dan kepala sekolah, dan saya juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Berapa lama waktu yang Ibu Rosdewina butuhkan untuk melakukan semua itu, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu, karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya akan membutuhkan waktu yang lama, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses pembelajaran itu bukan seperti instan gitu Bu. Betul Bu Rosdewina. Nah, kapan Ibu Rosdewina mulai untuk melakukan atau menerapkan rencana ini, Bu? Wah, secepat mungkin lah Bu, agar saya terapkan sehingga siswa mendapat hak belajar mereka, sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan baik, sehingga murid mampu dan saya sendiri juga. Baik, Bu. Kemudian Bu Rosdewina, komitmen seperti apa yang akan Ibu Rosdewina lakukan agar rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten ya Bu ya, secara terus belajar, menonton video, mengambil
dari internet gitu. Terus saya akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat dan berbagi dengan guru-guru hebat mungkin dari luar sekolah saya. Baik Bu Rosdewina, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dari sekolah Bu, dukungannya ada seperti sarana prasarana secara moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Rosdewina, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Rosdewina sekarang setelah kita melakukan perbincangan ini Bu? Saya sangat lega Bu, senang sekali Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Oke, syukurlah Bu, Ibu sudah merasa senang. Kalau begitu Bu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih ya Bu ya, karena sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu, saya juga sangat senang bisa mendengarkan cerita Ibu dan semoga Ibu juga senang dan kita bisa saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu Rosdewina. Sampai jumpa Bu.